berontak. Nah itu gimana nih? Kan tadi kita udah bahas nih dari segi mesin hati eksistensi. Terus kita bahas juga tadi dari segi mesin hati kasih sayang. Nah gimana dengan dari segi mesin hati penghambaannya nih? Nah kenapa bisa muncul orang-orang seperti itu gitu? Ada apa dengan mesin hati penghambaannya dan gimana cara kita menanggulanginya sehingga itu tidak terjadi dengan anak-anak kita? Jadi memang penghambaan sebenarnya paling istimewa ya. Jadi kalau kita lihat sejarah para sahabat itu mereka ketika sudah dewasa gitu ya, sudah melakukan banyak kemaksiatan di era jahiliyahnya, ketika dapat Islam itu semua bisa berubah gitu secara drastis. Memang di penghambaan inilah Allah itu membalikkan hati manusia itu. Gitu ya. Nah ketika penghambaan ini masuk, eksistensi sama kasih sayang nanti akan ngikutin. Apa yang boleh kita lakukan untuk memenuhi eksistensi kita, apa yang boleh kita lakukan untuk memenuhi kasih sayang kita, itu semua diatur nanti dalam naluri penghambaan kita. Karena naluri penghambaannya nanti kan akan berkait langsung juga sama akal kita yang sudah tersentuh dengan Al-Quran dan hadis gitu. Nah disinilah kita untuk penghambaan, kenapa anak itu mampu berbuat kemaksiatan, karena memang nggak paham tentang ini tuh nggak boleh, ini tuh fine saja kok, zaman sekarang orang semua sudah melakukan kok, sehingga menganggap itu bukan hal yang terlarang gitu. Justru, ada pergeseran nilai di masyarakat sehingga dia nggak memandang bahwa itu hal yang salah. Iya, gitu ya. Kenapa? Karena secara penghambaannya dia nggak punya pegangan yang lurus, gitu, nggak punya pegangan yang kuat. Dia tidak memahami Al-Quran dengan baik, tidak memahami hadis dengan baik. Bahkan ketika ada pembahasan tentang Al-Quran dan hadis, menganggap itu adalah teks-teks kuno yang udah nggak berlaku lagi. Udah nggak relevan gitu. Ya, sudah nggak relevan, sudah expire gitu. Kehidupan zaman sekarang ini seperti apa yang berjalan sekarang lah gitu. Yang orang seperti ini ramenya, inilah yang kebenaran adalah apa yang orang kebanyakan itu kebenaran bagi mereka. Nah ini harus kita luruskan gitu, kita perbaiki, karena ketika anak mendapatkan ilmu Al-Quran dan hadis itu gitu ya, secara benar, secara kafah, secara menyeluruh, dia akan bisa mengatur cara memenuhi naluri eksistensinya. Dia bisa mengatur cara dia memenuhi naluri kasih sayangnya, walaupun mungkin di awal sangat berat sekali. Tapi dengan dia terus menguatkan diri di penghambaannya dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak belajar ilmu-ilmu yang baru tentang ilmu-ilmu Islam gitu, selama ini belum dia pelajari, lalu dia amalkan ilmu-ilmu itu nanti akan memperkuat kepada eksistensinya dan kepada kasih sayangnya itu sendiri gitu. Jadi lengkap dari maksud sekaligus. Memperdalam itu nih yang tadi, memperdalam ilmu agama. Nah, memperdalam ilmu agama ini manakah yang lebih kuat ya? Ketika dia belajar sendiri kah? Mungkin dia mendengar dari buku gitu ya, ceramah A, B, C, D, ataukah mungkin dia join di komunitas yang rutin mengadakan kajian gitu kan? Tapi kajiannya terarah gitu, bukan kajian yang umum terus, tapi kajian ini terarah. Nah, itu mana yang lebih mengena lah ya, dengan zaman sekarang lah, kondisi sekarang. Terkait belajar sendiri ini memang sebenarnya sudah ada larangan dari para ulama. Jadi dikatakan siapa yang belajar sendiri maka gurunya adalah setan. Karena begitu mudah dibelokkan ya. Jadi gampang dibisikkan atau gampang dia kan mencoba memahami sendiri itu nggak pakai guru gitu, dia belajar sendiri gitu, dia baca sendiri, dia coba memahami sendiri. Ya itu gampang dibelokkan gitu, gampang dibisiki oleh setan. Satu itu. Jadi dia nggak boleh belajar sendiri tanpa guru. Nah kedua, kalau misalnya dia punya guru, tapi dia hidupnya sendirian aja, nggak berinteraksi sama orang-orang lain, gitu, nggak berinteraksi sama orang-orang yang belajar ilmu yang sama dengan gurunya, gitu. Ya itu tidak akan terpuaskan juga mesin hati eksistensi dan mesin hati kasih sayangnya. Karena mesin hati kasih sayang itu kan selain kepada hubungan kepada orang tua, kepada keluarga, dan juga sebenarnya kepada teman-teman sebaya gitu. Pada sahabat, pada komunitas gitu. Hubungan dengan diri sendiri, dengan masyarakat sama dan Allah gitu. Ya, jadi eksistensi itu kan diri sendiri, kasih sayang itu sebenarnya kepada sesama manusia, penghambaan itu kepada Allah. Nah, jadi kalau dia belajar, tapi dia hidup sendiri juga tetap, ya kasih sayangnya tetap nggak akan terbangun dengan baik. Gitu. Nah, jadi memang lebih tepat itu dia belajar bersama dengan komunitasnya, belajar bersama-sama dengan guru yang sama, dia menjalin kekerabatan dengan teman-teman yang lain, sampai nanti misalnya akhirnya membangun keluarga juga dari situ. Nah ini yang
bisa dilakukan ketika dia, ya ini memang gini ya, kalau yang barusan kita bahas itu lebih kepada anak itu sudah menemukan itu sendiri di luar gitu. Menemukan kenyamanan dia di luar ya. Menemukan Islam itu lagi di luar gitu. Nah, mungkin yang perlu kita bahas itu kan adalah kita sebagai orang tua nih, apa yang perlu kita siapkan nih pada anak kita gitu kan. Ya jadilah contoh ayah atau ibu yang memang menanamkan akidah itu kepada anak. Yang paling utama adalah akidah. Apa akidah itu? Akidah itu adalah cara berpikir. Cara berpikir yang kehidupan kita ini semuanya harus diatur dengan Al-Quran dan hadis. Kalau akidah hanya sekedar pengakuan, dia nggak cukup. Maka dia harus sampai kepada akidah sebagai sebuah pengakuan dan ada konsekuensi dari pengakuan tersebut. Apa konsekuensinya? Harus hidup berdasarkan Al-Quran dan hadis seluruhnya. Nah, Anda harus dapat itu gitu. Nggak cukup hanya sekedar aku Islam, Tuhanku Allah. Nggak cukup hanya di situ. Harus sampai kepada amal perbuatannya. Nah, ini yang kita latih anak-anak kita gitu. Mereka kenal syariat, mereka juga melaksanakan syariat itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena itulah yang membuat mesin hati penghaman itu bagus. Kalau hanya sekedar belajar, tahu tapi nggak diamalkan, mesin hati penghaman itu nggak akan bagus, malah cenderung bisa jadi rusak gitu. Bahkan ketika dia hanya sekedar tahu banyak tapi dia tidak diamalkan, itu mesin hati eksistensinya nanti akan melonjak menjadi orang yang sok tahu terus gitu. Aku yang paling tahu gitu. Aku yang paling masuk surga, kalian enggak gitu. Jadi anak-anak kayak gitu. Nggak bisa mendengar masukan dari luar gitu ya. Gitu. Pokoknya dia sudah pede. Dia paling benar gitu. Berarti kan kita udah bahas nih dari segi eksistensi, mesin hati eksistensi. Udah bahas juga mesin hati kasih sayang. Terakhir mesin hati penghambat. Sekarang closing statementnya nih. Closing statementnya nilai yang bisa diambil ya dari semuanya. Jadi benar-benar untuk agar anak kita itu bisa kita lepas ya ke dunia luar, apakah itu pas sekolah, pas kuliah, segala macam. Ketiga mesin hati itu benar-benar harus sudah dalam posisi yang kuat dengan cara yang benar. Baru di sana terbentuk benteng hati anak itu, mereka kuat menghadapi dunia dengan berbagai problematikanya, dengan berbagai kemaksiatan yang ada di sana, berbagai godaannya. Di sana mereka akan sanggup menjalani kehidupan ini. Plus nanti lagi mereka juga berjuang agar kondisi ini bisa segera berubah gitu. Sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang tua harus punya peran di sana untuk membangun benteng hati anak ini. Kita kuatkan eksistensinya, kita penuhi kasih sayangnya, dan kita tancapkan penghambaannya dengan kuat. Masya Allah. Oke, sekian bahasan untuk hari ini. Buat teman-teman yang istilahnya menyimak, mutar video di YouTube itu, boleh juga kalau misalnya punya pertanyaan tinggal nulis di komen ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oh iya, di bawah sudah ada link PDF kita tentang 9 tips menguatkan anak untuk menghadapi zaman yang kacau balau ini. Ya, salah satunya benteng untuk menghadapi kejadian-kejadian yang baru saja terjadi yang baru kita bahas ini ya. Jadi ya boleh untuk diklik ya teman-teman yang kepo gitu ya, pengen istilahnya upgrade ilmunya, bisa mengklik link tersebut gitu. Cukup? Tetap silakan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa menutup menjadi subhanallah. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.